sul secondo palo Ibrahimovic, Cannavaro. Fabio Cannavaro layak disebut sebagai pahlawan bagi Italia sebab sang bek sukses antarkan Gli Azzurri rajai persepak bola dunia pada tahun 2006. Kala itu timnas Italia berhasil menjadi juara Piala Dunia. Hal tersebut diraih mereka usai menaklukkan timnas Prancis lewat adu penalti di partai puncak. Skuad besutan Marcelo Lippi pun menjadi juara dunia untuk yang keempat kalinya. Salah satu pemain yang jadi sorotan di pentas 4 tahunan tersebut adalah Fabio Cannavaro. Akibat aksinya yang tangguh menggalang lini pertahanan Italia dengan hanya kebobolan 2 gol selama turnamen. Ia pun dijuluki sebagai tembok Berlin. Namun siapa sangka bek yang kini aktif menjadi pelatih itu memiliki masa lalu yang cukup sulit. Mari kita simak kisahnya di channel Anak Bola. Ini video pertama saya, tidak ada kekurangan mohon untuk masukan dan koreksinya. Cannavaro muda bermain sebagai gelandang kanan, namun ia merasa posisi ini bukan ditakdirkan untuknya. Pemain kelahiran 13 September 1973 akhirnya memantapkan hati untuk bermain sebagai bek tengah. Keputusan itu sebenarnya sedikit mengagetkan lantaran tinggi badannya tak ideal untuk profil seorang bek tengah. Ketika itu Cannavaro dianggap terlalu kecil untuk berduel dengan pemain lawan, akan tetapi ia anak yang terlahir dari kerasnya kota Naples. Cannavaro paham makna kerja keras dan bertarung. Dalam benaknya, Cannavaro bermimpi untuk bisa membela Napoli suatu saat nanti. Setelah menunggu waktu yang cukup lama, Cannavaro akhirnya punya kesempatan untuk membela Napoli. Namun saat dirinya melakukan debut, masa kejayaan Napoli telah habis. Namun karena sukses tampilkan permainan konsisten, Cannavaro direkrut oleh klub Parma pada musim panas 1995. Kala itu Napoli mengalami masalah finansial hingga harus menjual aset mudanya tersebut. Tiba di Annio Tardini pada usia 21 tahun, Cannavaro telah memulai kilau sejarah dalam karirnya. Bersama Parma ia tumbuh menjadi bek luar biasa. Di Parma, kedatangan Lilian Thuram dan Gianluigi Buffon semakin memperkokoh lini pertahanan tim. Dengan Cannavaro, mereka berdua sukses membentuk salah satu pertahanan paling kuat di sepak bola Eropa. Memulai karir di timnas senior Italia pada tahun 1997 dan kemudian setelah itu dia sering bersanding dengan Alessandro Nesta yang mulai populer dengan Lazio. Keduanya membentuk lini pertahanan Italia yang dikenal paling terorganisir, berwibawa dan tanpa celah. Saat itu juga baik Cannavaro maupun Nesta langsung diplot sebagai masa depan timnas Italia untuk beberapa tahun ke depan. Kembali ke level klub, Cannavaro terus merasakan kejayaan bersama Parma dengan memborong 2 gelar Coppa Italia dan Piala Eropa. Sebelum akhirnya ia diboyong Inter Milan pada tahun 2002. Tahun tersebut juga menjadi sejarah bagi Fabio Cannavaro. Dengan penuh keyakinan, Cannavaro terus melaju dan tingkatkan kualitas demi menjadi juara suatu saat nanti. Waktunya bersama Inter Milan tak berlangsung lama. Ia sempat mengalami kegagalan dan membuatnya direkrut di Juventus pada tahun 2004. Kembali bertemu dengan Buffon dan Lilian Thuram, Cannavaro temukan permainan terbaiknya.
bersama sinyonya tua, Cannavaro sukses berikan 2 gelar Liga Italia secara beruntun. Meski pada akhirnya gelar tersebut harus dicabut setelah klub terlibat dalam kasus Calciopoli. Meski begitu, kualitas sang pemain tetap tak terbantahkan. Hal itu terbukti saat dirinya mendapat penghargaan sebagai bek terbaik. Berkat capaiannya itu, Cannavaro akhirnya dipanggil ke dalam skuad Italia yang berlaga di Piala Dunia Jerman tahun 2006. Bersama Buffon yang berada di bawah Mister, ia tampak gagah dengan ban kapten yang melingkar di lengannya. Berada satu grup dengan Ghana, Amerika Serikat, dan Republik Ceko, Italia mampu menjadi jawara grup dengan koleksi 7 poin. Italia menerapkan pola pertahanan disiplin dan melakukan serangan efektif melalui Luca Toni, Vincenzo Iaquintal, Alberto Gilarino, dan Alessandro Del Piero. Selain itu, peran Gianluca Zambrotta dan Fabio Grosso juga semakin menambah dimensi permainan tim. Saat bertemu timnas Jerman di partai semifinal, Cannavaro tampil begitu memukau. Tim Panser yang diisi pemain-pemain superior soal tinggi badan mampu diredam dengan sangat baik olehnya. Cannavaro dengan kemampuan timing yang sempat beberapa kali memenangkan duel dengan para punggawa timnas Jerman, sukses bawa timnas Italia menang dengan skor 2-0. Melawan tim tuan rumah, Cannavaro semakin bersemangat tampil di final. Kala itu, Trezeguet yang sempat menjadi pahlawan Prancis di Piala Eropa harus berubah menjadi pecundang karena sepakan 12 pasnya gagal menjebol jala Gianluigi Buffon. Italia pun menang dengan skor 5-3 setelah Fabio Grosso menjadi penentu kemenangan Gli Azzurri. Olympia Stadion yang terletak di Berlin menjadi saksi dari perjalanan timnas Italia dalam meraih gelar juara dunia keempat, khususnya perjalanan sang defender yang pada akhirnya meraih trofi Ballon d'Or di tahun yang sama tersebut. Setelah Piala Dunia, Fabio Cannavaro harus meninggalkan Juventus dan Cannavaro bergabung dengan Real Madrid. Bersama Real Madrid, Cannavaro tak memiliki penampilan yang begitu fantastis hingga di tahun 2009 harus kembali membela Juventus yang pada saat itu sulit untuk menjadi juara Serie A kembali. Dan sebelum berlangsungnya Piala Dunia 2010, dia bergabung bersama tim asal Uni Emirat Arab Al Ahly. Di Piala Dunia tahun 2010 merupakan penampilan terakhirnya bersama timnas Italia yang sayangnya timnas Italia kala itu tidak mampu lolos ke babak 16 besar karena hanya mampu mengumpulkan 2 poin di babak penyisihan grup. Dan di tahun 2011 akhirnya Fabio Cannavaro memutuskan pensiun dari dunia sepak bola.